Nah, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada. Biar kiranya kasih Kristus damai sejahteranya kiranya memenuhi di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Untuk itu kita akan sejenak merenungkan firman Tuhan. Kita akan baca di dalam Kitab Kejadian pasal 39. Kitab Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Iya, sampai di sini. Lah Bapak Ibu dan saudara, dimanapun Bapak Ibu saudara berada, ya saat ini kita masih dalam situasi pandemi, meskipun pandemi sudah landai begitu luar biasa, ya. Namun dampaknya ya masih terasa, ya masih terasa bagaimana banyak orang karena dampak pandemi masih terasa kesulitan yang dialami ya di dalam kehidupannya sehari-hari. Ya. Nah, di dalam firman Tuhan yang kita baca ini kita mengenal seorang yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu seorang yang bernama Yusuf. Ya, saya sangat terkesan sekali, saya sering kali merenungkan hal ini karena waktu saya masih remaja saya membaca sepenuh tentang kisah Yusuf ini. Wah, itu sesuatu yang benar-benar memberkati saya. Saya termotivasi ya melalui pengalaman kehidupan daripada Yusuf, sampai satu terharu ya ketika saya ya membaca ya pembicaraan Yusuf dengan saudara itu, sampai terharu bisa keluar air mata ya. Terlebih keadaan saya itu benar-benar keadaan yang benar-benar saya itu kehidupan dalam beban pergumulan yang sangat berat. Jadi apa yang dialami Yusuf sesuatu yang dapat menghibur, menguatkan, meneguhkan, dan menjadi sesuatu yang dapat menjadi harapan bagi saya untuk selalu ingin jadi seperti Yusuf ya. Lah, Yusuf ini adalah salah seorang dari ke-12 anak Yakub yang berada di Mesir. Ia bukan kehendaknya sendiri, melainkan melalui suatu proses ya. Suatu proses perjalanan hidup yang sangat susah ya.
mulai dari keluarga, ya ketika Yakub ayahnya mengasihi Yusuf lebih dari saudara-saudaranya. Ya, Yusuf ini ngalami bagaimana dibenci oleh saudara-saudaranya. Ya. Jadi merasakan bagaimana ketika Yakub ayahnya mengasihi lebih daripada saudara-saudaranya, Yusuf ini dibenci dan tidak disapa dengan baik oleh saudara-saudaranya. Wah, ini sesuatu yang sungguh membuat Yusuf mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia sebagai anak ya dari seluruh 12 saudara-saudaranya itu dikatakan juga paling kecil. Ya memang paling kecil adalah adiknya. Ya namun kakak-kakaknya ya tidak menjaganya, melindunginya, tapi justru memperlakukan sesuatu yang tidak wajar. Ya dibenci, dianiaya. Ini menjadi suatu yang membuat kehidupan Yusuf ini mengalami penderitaan. Ya. Tidak hanya itu saja, Yusuf diperlakukan yang jahat oleh saudara-saudaranya, dianiaya, bahkan dimasukkan ke dalam sumur. Ketika Yusuf diutus oleh orang tuanya pergi ke padang bertemu dengan saudara-saudaranya tentang kabar keselamatan saudara-saudaranya dengan membawa bekal-bekal untuk saudara-saudara, tapi toh saat itu ya oleh saudara-saudaranya tetap diperlakukan sesuatu yang sangat membuat Yusuf mengalami penderitaan. Dimasukkan dalam sumur, rencana untuk dibunuh, namun kemudian tidak jadi dan kemudian dijual, ya. Dijual kepada orang Ismail dan dibawa ke Mesir. Dibeli oleh seorang pegawai istana Firaun, kepala penguasa raja, yaitu namanya Potifar. Dan kemudian Yusuf menjadi budak di rumah Potifar. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf diperlakukan yang tidak baik, yang jahat oleh saudara-saudaranya, dan kemudian menjadi budak di rumah Potifar. Ini memang sesuatu yang sangat menyusahkan ya kehidupan Yusuf. Dia masih dalam keadaan sebagai anak yang belum dewasa, jauh dari keluarga, jauh dari orang tua. Ya sudah tidak merasakan bagaimana kasih sayang dalam keluarga dan harus melakukan kehidupannya sehari-hari sebagai budak yang harus dipekerjakan ya selayaknya sebagai budak. Ini benar-benar keadaan yang sungguh Yusuf ini mengalami penderitaan. Nah, dalam keadaan yang sangat susah dan juga menjadi seorang budak, namun di situ Yusuf tidak dituliskan dalam situasi yang lemah, putus asa, bersungut-sungut. Tidak. Ya pada umumnya ketika seorang mengalami ya perlakuan yang sedemikian seperti Yusuf, wah pasti tidak terima. Toh kalau itu suatu perbuatan yang tidak baik harus istilahnya ngalami sedemikian, ya itu sudah sewajarnya. Tapi karena Yusuf tidak ada sesuatu yang jahat yang dilakukannya, hanya karena bapaknya Yakub
mengasihi lebih dari saudara-saudara. Itulah dampaknya membuat Yusuf ini ngalami. Dan dalam hal demikian pada umumnya pasti akan putus asa, akan tidak bisa menerima kejadian itu. Ya. Pasti pun juga tidak kuat, bisa putus asa. Ya. Nah, bahkan dikatakan dalam ayat Yusuf ini menjadi seorang yang selalu berhasil. Ya. Dalam keadaan menjadi budak. Ya, tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut. Tapi dikatakan justru selalu berhasil dalam pekerjaannya sebagai budak. Ya, wah ini sesuatu yang benar-benar merupakan suatu yang sangat luar biasa. Sebagai seorang yang belum dewasa, jauh daripada keluarga, jauh dari orang tua, yang sudah tidak merasakan bagaimana kasih daripada keluarga, namun di tempat yang jauh mengalami penderitaan sebagai budak, namun ternyata di situ tidak menunjukkan keadaannya yang putus asa, tapi justru dikatakan yaitu berhasil dalam pekerjaannya. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa Yusuf dalam keadaan sedemikian susah, sedemikian menderita, tidak lemah, tidak putus asa, tidak bersungut-sungut. Bahkan Yusuf menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ini pasti menjadi suatu pertanyaan bagi kita. Orang biasanya menderita, tertekan, pasti keadaannya semakin tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Ya. Namun di sini suatu yang lain daripada yang lain, justru di situ Yusuf menjadi seorang yang selalu berhasil. Ini menjadi pertanyaan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar tentang pengalaman kehidupan Yusuf ini di dalam sebagai budak yang jauh dari keluarga, yang mengalami hari ke hari tekanan-tekanan yang tidaklah ringan. Kalau kita membaca di dalam firman Tuhan ini dari kisah kejadian yaitu tentang Yusuf, kita bisa belajar pada perjalanan bagaimana Yusuf waktu di Mesir bertemu dengan saudara-saudaranya. Kita akan melihat di dalam Kejadian pasal 45. Kejadian pasal 45 ayat 7 dan 8. Ketika Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Kejadian pasal 45 ayat 7 dan 8. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong
Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf dikatakan berhasil, ya. Yaitu Yusuf ini sadar bahwa semua yang dialami, di mana dia dibawa ke Mesir menjadi budak, mulai dari keluarga dianiaya, dijual menjadi budak di Mesir. Yusuf sadar bahwa semua yang dialami ada di dalam kehendak Allah. Ya. Jadi sehingga dia tidak bersungut-sungut mengeluh, kecewa, tidak. Tapi sadar bahwa semua apa yang dialami itu semua ada di dalam rencana Allah, kehendak Allah. Ketika seseorang yang percaya kepada Tuhan menyadari segala sesuatu yang terjadi, meskipun itu sebagai suatu penderitaan yang berat, diizinkan Tuhan mengalami sedemikian, ada di dalam kehendak Allah, seizin Allah. Wah, ini sesuatu yang sangat indah sekali. Sehingga ketika semua oleh karena kehendak Allah, dia pasti berbuat sesuatu yang terbaik. Ya. Berbuat sesuatu yang terbaik. Tidak dengan bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah. Dia ingin lakukan sesuatu agar berkenan kepada Allah. Ketika segalanya yang dilakukan untuk kemuliaan Allah, wah, itu berdampak sesuatu yang sangat indah di dalam kehidupannya sehari-hari. Ketika dalam kondisi sebagai budak, wah, nampak sesuatu yang berbeda dengan budak-budak yang lain. Ya. Sesuatu yang dikerjakan yang sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab, ya, tidak mengenal lelah. Wah, sehingga itu sampai ditulis, ya, sampai ditulis di dalam firman Tuhan, di dalam Kejadian pasal 39 itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ya. Yusuf sadar bahwa semua yang dialami di dalam kehendak Allah. Ya. Ya, ini bukan sesuatu yang mudah untuk seseorang bisa menyadari. Kita percaya tuh mesti ada proses dalam waktu-waktu yang tidak spontan saat itu. Jadi untuk menerima keadaan sebagai sesuatu rencana Allah, suatu kehendak Allah, itu kadang-kadang tidak spontan saat itu juga. Tapi ada suatu proses dalam suatu pergumulan yang dibawa di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan, tahu akan kehendak Allah, wah, pasti dapat mensikapi dengan baik, dengan benar, supaya berkenan kepada Allah. Ya. Maka ini menjadi suatu contoh yang sangat baik. Sehingga dalam suratan Petrus kepada orang-orang percaya, ya, kita akan baca di dalam 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayat 19. 1 Petrus pasal 2 ayat 19.
Demikian firman Tuhan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ya, saya ulangi lagi. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ini Rasul Petrus ya menuliskan sebagai suatu nasihat kepada orang-orang percaya yang tersebar, mungkin saat itu juga mengalami banyak penderitaan dalam kehidupannya sebagai orang percaya. Mungkin dengan pengalaman kehidupan Yusuf ini menjadi sesuatu yang sangat indah, yang menjadi contoh, karena ini sangat penting bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, memang untuk mencapai hal sedemikian, ya kita sebagai orang percaya itu merupakan proses yang tidaklah mudah. Kapan semua selesai? Tetapi kita punya keyakinan ketika segala sesuatu sadar akan kehendak Allah, Tuhan pasti punya rencana yang sangat indah. Saatnya Tuhan pasti akan nyatakan kuasanya. Ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Yusuf ya berhasil ya sebagai budak ya. Nah, Yusuf ini senantiasa apa yang dikerjakannya ya. Semua Yusuf melakukannya dengan penuh kepercayaan kepada Allah ya. Dengan selalu mengandalkan Tuhan ya. Ketika hati itu kasarnya kesal, mungkin ada sesuatu yang berat yang menekan karena sebagai budak ya, tapi Yusuf ini senantiasa dalam semua yang dilakukannya dia dengan penuh kepercayaan kepada Allah, mengandalkan Tuhan. Ketika segala sesuatu dilakukan dengan iman, dengan kepercayaan kepada Allah, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Allah pasti ikut bekerja dalam segala sesuatu yang dilakukannya. Ya. Kita melihat seperti contoh yang lain seperti Daud. Ya, Daud pun juga sedemikian bagaimana ketika Tuhan mengurapi, menentukan untuk nanti jadi raja menggantikan Saul, tidak langsung terus jadi raja. Alami suatu proses menghadapi yaitu tentara orang Filistin, Goliat yang tinggi besar, yang terlatih. Ya, Tuhan memberikan kemenangan yang bisa menjadi berkat. Namun kenyataannya dalam perjalanan justru dikejar-kejar Saul untuk dibunuh. Ya. Wah, ini perjalanan yang sangat-sangat berat bagi Daud. Ya. Namun Daud dalam mensikapi semua masalah, dia hanya menaruh kepercayaan hanya kepada Allah. Kita akan baca di dalam Mazmur pasal 27. Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai 3. Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai 3.
Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan di bait-Nya. Ya. Nah, inilah sesuatu yang sangat indah yang dialami oleh Daud, bagaimana dalam kehidupannya mengalami banyak tantangan yang tidaklah ringan, namun tahu kemana harus bersandar, hanya mengandalkan Tuhan, bukan dengan kekuatan sendiri. Yusuf pun juga demikian, dalam mensikapi keadaan yang ada dari hari ke hari, dengan semua pekerjaan-pekerjaan dilakukan sehari-hari, segalanya dilakukan dengan mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan, ya. Bukan mengandalkan kekuatan sendiri, hanya mengandalkan Tuhan. Nah, disitulah ketika seseorang senantiasa mempercayakan hidup kepada Allah, di situ ada peranan Allah, yaitu penyertaan Allah yang nyata sekali di dalam kehidupan Yusuf. Sehingga dituliskan di situ bagaimana Tuhan itu menyertai Yusuf. Ayat 2 di dalam Kejadian 92. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaan, maka tinggallah ia di rumah tuannya. Maka di rumah tuannya orang Mesir itu, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ini sesuatu yang sungguh luar biasa ketika mengandalkan Tuhan, mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Di situ ada peranan Allah, yaitu penyertaan Allah yang nyata di dalam kehidupan Yusuf. Wah, di situ benar-benar berdampak sesuatu yang sangat mengherankan. Tuannya saja ya mengakui apa yang dilakukan Yusuf itu ada penyertaan Tuhan. Sehingga kepercayaan demi kepercayaan dari tuannya diserahkan kepada Yusuf. Ini sesuatu penghargaan yang sangat luar biasa. Kehidupan sebagai budak, namun budak terasa sebagai seorang tidak seperti budak. Karena apa? Mendapatkan kasih sayang, kepercayaan dari Tuhannya. Bahkan seluruh miliknya dipercayakan kepada Yusuf. Ini suatu anugerah yang sangat luar biasa, ya, yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan Yusuf. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itu dalam situasi apapun yang saat ini ada, meskipun pandemi sudah begitu melandai dan situasi sudah ada perkembangan untuk pemulihan, namun tidak sepenuhnya kita merasakan sesuatu yang istilahnya kembali seperti sedia kala, namun masih suatu tantangan perjuangan yang tidak ringan. Untuk itu mari kita semuanya di dalam hidup ini, mari kita belajar seperti Yusuf, seperti Daud dalam mensikapi semua keadaan bukan dengan putus asa,
dengan bersungut-sungut atau dengan menyalah-nyalahkan Tuhan seperti orang Israel. Namun mari kita taruh harapannya kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan semakin hari semakin lebih lagi. Ya, untuk membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Sehingga Allah senantiasa nyata punya peran yang sangat penting dalam penyertaannya untuk kita sebagai orang-orang percaya. Dan untuk itu melalui firman Tuhan ini dikira menjadi berkat yang terus menguatkan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dimanapun saja berada. Tuhan Yesus memberkati.